kadar asamnya masih tinggi untuk tanaman seperti ini udah termasuk. Ini cara Mas Basir mengocor. Kalau dijual ini bagaimana? Ini kalau dijual Mas, tentang ini namanya apa? lanjaran. Lanjaran. Cuman karena dari sana ke sini itu sangat lumayan jauh, mau merantau mau bertani, cuman Tentang pengalaman pertanian, karena walaupun kalau berbagi istri bahaya itu. istri sayang. Mas Ari rugi. Mas Ari yang memakani malah dibagikan istrinya, Mas ya. Baik sahabat Madrim yang tercinta, kita lanjutkan videonya ya. Kembali saya melaporkan atau meliput ya. Kita buka-buka salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di channel Madrim 125 dan masih di seputar pertanian, pedesaan, pembangunan di Transmigrasi Sepunggur, Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara, Indonesia. Luar biasa. Ini kita jalan-jalan sore melihat aktivitas Mas Basir bersama Mas Ari, sama-sama petani muda milenial kawan-kawan. Dan itu di situ Mas Basir sedang aktivitas apa itu Mas? Sedang mupuk. Mupuk kok pakai tangki, bagaimana ceritanya Mas? Iya, soalnya mupuknya dikocor itu. Oh, menggunakan pupuk apa? Apa itu ya? Nggak tahu kemasannya apa. Pokoknya pupuk untuk anu ya? Untuk pembungaan. Pembungaan. Luar biasa. Saya buahnya agak lebat juga, agak tahan, nggak rontok gitu. Oh. Dan bunganya. Mas Ari pernah mencoba? Pernah, cuman kalau saya jarang pakai karena kurang sabar. Seperti itu ya. Iya. Mungkin Mas Basir orangnya sabar sekali, jadi Mas Basir menggunakan. Cuma Seperti kalau, itu. Menurut Mas Ari, ini pertaniannya Mas Basir di sini bagaimana? Kalau menurut saya sih karena ini tanah pertama kali ditanami kan, kadar asamnya masih tinggi untuk tanaman seperti ini udah termasuk bagus lah. Bagus ya. Iya, udah masuk bagus. Mungkin nanti untuk kedepannya bisa lebih bagus lagi. Oh kayak gitu ya. Sambil jalan-jalan ke sana. Monggo, sampean jalan-jalan. Ayolah kita ke sana lah. Aku nggak punya narasumber nanti. Saya tak ngancani dimburi aja. Oh, kamu ya di depan saya yang dimburi kamu. Nah, ini kita melihat Mas Basir sedang memupuk tanamannya. Tanaman cabai yang menurut Mas Ari ini karena lahan pembukaan baru. Jadi ini sudah cukup bagus ya. Ini sudah berbuah, teman-teman. Buahnya bagus ya Mas Hasan. Tidak ada yang buruk. Mas Basir, gimana kabarnya Mas Basir? Dia udah sayang, itu udah mangap-mangap. Mas Basirnya sudah kesel ini, capek ini. Hah? Ngobrol sama Mas Ari aja lah. Oh, kamu menolak obrolanku hari ini. Nah, kita melihat aja ya teman-teman. Ini cara Mas Basir mengocor, memupuk ya, memupuk tanaman cabenya. Jangan terlalu dekat Mas. Itu ditanya. Apa? Oke. Oh boleh. Itu Mas Ari nemu. Aku mau melihat pertaniannya jenengan kok itu aja. Ya enggak apa-apa kan sama Mas Ari kan. Biar wajah gantengnya Mas Basir terlihat di layar kaca YouTube Madrim 125. Dan buat ciwi-ciwi yang berminat untuk menjadi ibu rumah tangga atau bidadarinya, silahkan hubungi nomor saya, nanti saya salurkan ke Mas Basir. Bukan begitu Mas? Ini tanaman cabenya sudah sebentar lagi panen. Karena saya perhatikan sudah ada yang berbuah. Bukan ada ya, malah banyak ini teman-teman. Ini di sini buah ada, sana juga ada. Luar biasa. Ini tanda-tandanya Mas Basir sudah mulai berhasil di sini teman-teman. Walaupun belum seberapa, tapi hasilnya sudah kelihatan. Mau panen ini.
Mungkin beberapa hari lagi tinggal menunggu hari ini sudah panen ya. Dan saat ini sedang disemprot dipupuk, karena ini pupuknya pupuk menggunakan pupuk yang harus dibuat kocor seperti ini supaya nanti cepat. Tapi tadi bilangnya Mas Ari nggak sabar menunggu. Kalau Mas Basir ini orangnya penyabar, penyayang, baik hati sehingga baik hati dan tidak sombong, sehingga nanti doa saya Mas Basir ini bisa punya punya cewek yang apa namanya, Kita panen ini, guys. yang cantik juga. Ini panen Mas Ari. Ya, ini panen buat digodok. Ini apa Mas? Ini apa ya? Sawi kah ya? Sawi. Ini sawi ini sawi selobor. Ini kok bisa ada tukulan sawi di sini? Ini dulunya bagaimana? Ini dulunya ini kan karena memang sengaja ditaburin. Bekas panenan. Bukan, memang sengaja ditanam untuk disayur sendiri. Oh, seperti itu. Yang nabur siapa? Yang nabur Abang Basir. Abang Basir, luar biasa Abang Basir. Tapi karena beliau kemarin sibuk ngerawat membuka itu di belakang, sampai ini sayurannya nggak disemprot guys, bolong-bolong jadinya. Begitu guys ya. Karena Jadinya memang bolong-bolong. beliau untuk dimasak sendiri gitu katanya. Ini apa ya? Sendok kah? Bukan, ini selobor kalau kayaknya. Selopor. Ini bibitnya di sini ada Mas. Ada. Kalau dijual ini bagaimana? Ini kalau dijual satu ikat seperti ini kan, ini isinya 3, itu harganya 2.500. Itu harga yang paling murah atau paling tertinggi? Itu stabilnya segitu sih. Kemarin ada yang komentar begitu. Pokoknya banyak ditanyakan harus sama Mas Ari. Memulai dari harga terendah dan harga tertinggi. Kalau biasanya Katanya nggak ada kena-kenanya kayak gitu. Pokoknya nggak ada yang menarik itu tanya. kalau yang besar-besar seperti ini kan guys, ini kalau daunnya cantik ini masuk dijual ini sudah. Ini isinya satu ikat 3 ini. 3 dompol, 3 batang. 3 pokok lah ya. Berapa harganya Mas? Itu harganya 2.500 sampai 5.000. 5.000 itu kalau pas lagi apa ya, lagi saking mahalnya itu mentoknya 5.000. Itu artinya harga paling rendah dan harga tertinggi gitu ya. Harga terendahnya 2.000 sampai 2.500. Seringnya sih 2.000 sama 3.000. Iya. Kembali lagi ke tanaman cabenya Mas Basir ini Mas Ari. Iya, ini Saya ingin tahu informasinya. Jadi begini, pertanyaannya gitu. Ini kan sudah mulai berbuah ya Mas. iya. Ini menurut Mas Ari sendiri, karena Mas Ari kan saya perhatikan di sini sudah sering kali menanam cabai apa ini? Dharma-es. Jadi ini bisa dipanennya menunggu beberapa hari lagi Mas. Kalau ini kemarin udah sempat panen pertama ya. Itu kata Mas Basir kemarin sempat ditimbang. Sempat ditimbang itu dapat 6 kilo. Oh, 6 kilo. Cuman karena ya buahnya masih jarang-jarang kan. Mungkin ini sekitar 1 minggu lagi baru mungkin bisa dipilih-pilih lagi yang sudah besar. Kemarin sudah dipanen dapat 6 kilo. Iya. Jadi ini artinya nanti untuk panen yang kedua malah ya. Iya, bukan panen pertama. Berarti tadi saya salah menyebutkan di sana. Kurang pas, bukan salah ya. Iya. Berarti ini nanti panen kedua. Panen kedua. Per kilonya harga tertinggi dan terendah. Kalau untuk saat ini harga anjlok kemarin 30, sekarang langsung 15, turunnya separuh harga. Wush, separuh lebih itu ya. Iya, soalnya mungkin banyak yang lagi panen juga di wilayah lain, jadinya ya harganya langsung turun. Kenapa Mas Ari kokur-kokur terus? Ini saya tadi digigitin nganu guys, Dracula. Gigitin mulut ya. Mati ini. Ada mulut yang nakal sama kakinya Mas Ari ini. Iya. Itu kok cuma segitu ngambilnya? Ini Cukup kah? cukup buat direbus aja nanti. Untuk nanti sore makan ya. Iya. Luar biasa. Direbus, bikinkan sambal osrek langsung coel. Sambal osrek itu apa Mas Ari? Sambal osrek itu kalau di kampung saya itu lombok yang mentah, bumbunya mentah, dikasih garam sama micin gitu aja langsung kita ulet. Semuanya mentah. Iya, tapi ininya tetap direbus. Terus saya ingin bertanya lagi. Masih beberapa hal, banyak hal yang saya tanyakan sama Mas Ari, karena di sini Mas Ari kan lama dibanding Mas Basir, karena Pak Mas Basir kan perantau. Ini jadi ini Mas Ari sambil mengikat itu ya. Iya, kan? Saya mau mengajukan pertanyaan. Monggo. Mas, tentang ini namanya apa? Lanjaran. Lanjaran. Kalau di sini disebut acir ya. Iya. Ini biasanya kan nggak ada lanjaran yang persegi kayak gini. Iya. Nah, ini saya mau tahu informasinya, ini beli atau ada yang ngasih?
Kalau ini beli sendiri Mas Basirnya, pakai uang pribadi. Itu per ikatnya kemarin harga 25.000, isinya sekitar 12 sampai 13 biji karena tergantung besar kecilnya. Panjangnya berapa? Kalau panjangnya 4 meter, cuman kalau ini kemarin kebetulan entah kenapa terlalu banyak yang tipis seperti ini guys. Nah ini terlalu tipis, kalau dilihat dari situ dia tidak terlalu kelihatan kalau tipis, kalau dari sini dia tidak ada 1 cm. Cuman karena beliau itu Mas Basirnya pesan, ya jadinya dapatnya yang seperti ini, beda kalau kita cari sendiri. Oh seperti itu. Jadi intinya acir ini lanjarannya beli ini teman-teman. Iya, ini beli. Harganya sudah disebutkan oleh Mas Ari. Berikatnya kalau dari sananya 15, cuman karena dari sana ke sini itu sangat lumayan jauh. Transportnya harus pakai perahu, itu memakan biaya banyak. Terus begini Mas Ari, saya banyak bertanya-tanya, bertakon-takon sama jenengan, nggak apa-apa, mungkin nggak namanya nggak keberatan kah? Nggak keberatan, tinggal menjawab. Anda bertanya, kami menjawab. Saya bertanya, panjenengan menjawab kalau bisa. Terus ini kan beli ya? Iya. Beli. Mungkin banyak teman-teman yang bertanya karena Mas Basir ini perantau nekat yang nggak bermodal sama sekali. Oh iya. Kenapa bisa beli seperti ini? Mungkin Mas Ari bisa menjelaskan karena Mas Ari dekat sama Mas Basir. Monggo. Ya alhamdulillah kan beliau kemarin sempat dikasih pinjam bibit sama Mas Rukun. Juga dulu sempat juga beli sekitar bibit itu 20 kilo. Dan alhamdulillah waktu itu udah panen. Dan sebagian itu di sebelah sana masih ada sisanya, yang sebagian sisa dipanen ya. Dan sama beliau itu uangnya sebagian untuk makan lagi, sebagian juga dikelola untuk modal beli bibit, beli. Oh beli ini, jadi artinya hasil yang dari sini yang sudah untuk syarat lagi di sini kayak gitu ya Mas Ari, walaupun belum banyak hasilnya seperti itu. Karena banyak yang bertanya, loh katanya Mas Basir itu perantau nekat yang tak bermodal. Tapi saya lihat lanjaran cabenya menggunakan bahan yang berkualitas beli, karena bukan bulat ini Mas ya, mohon maaf, persegi. Jadi penjelasannya itu seperti itu tadi, itu saya rasa ini real memang ya. Ini kan belum sudah ada lanjarannya tapi belum ada benangnya guys. Sebetulnya kan harusnya ada benang, ada pengait, ada pengaitnya, cuman ya nunggu panen dulu nanti buat beli talinya. Tali yang semacam ini kah Mas Ari? Bukan, talinya, atau apa? Talinya khusus dia kayak tambang kecil itu, cuman beliau udah kemarin sih sempat panen, cuman karena daripada untuk beli tali dulu lebih baik untuk beli pupuk seperti itu. Oh iya, karena kalau tanaman ini kan dia perlu pupuk sama racun, daripada talinya masih mending, lebih butuh pupuk sama racunnya gitu. Luar biasa Mas Ari. Petani rantau modal nekat. Mas Basir itu sangat nekat dan ulet sekali guys, tapi akhirnya bisa membeli sesuatu yang untuk dibutuhkan di pertanian ini. Luar biasa. Terima kasih Mas Hasan Asy'ari yang dari Temanggung. Temanggung utane deres ngisor diambung. Terima kasih banyak informasinya tentang lahan Mas Basir. Karena dan ini boleh lagi saya mengajukan pertakonan. Oh. Gini Mas Hasan, Mas Ari. Kita ngobrol santai aja. Jadi sebelum Mas Basir kesini itu dulu kan sempat menghubungi saya. Iya. Kenapa bisa bertemu dengan Mas Ari? Mohon dijelaskan, monggo. Iya, dulu itu kan pertamanya itu yang kenal kan Pak Madrim ya. Saya duluan. Nah, tapi karena beliau Mas Basir itu kan sering lihat konten saya, dan beliau mungkin mau bertanya-tanya langsung sama bertakon-takon. saya, seperti itu. Nah, berhubung dia tuh saya kenal tuh udah cukup lama, sekitar 1 tahun lebih lah. Beliau tuh sempat pernah ngomong mau ikut ke sini, mau merantau, mau bertani. Cuman waktu 1 tahun itu beliau nggak kesini. Saya kira ya kalau cuman sekedar gurauan aja kan. Cuman tiba-tiba kok beliau langsung WA saya udah di Kalimantan Timur, taman dia waktu itu masih kerja di sana. Terus pertanyaannya kenapa Mas Basir punya WA panjenengan? Yaitu Bang Madrim dulu, dia mintanya sama Bang Madrim. Gitu kah? Tidak melalui Facebooknya panjenengan atau gimana? Sosial media lewat Facebook atau gimana? Awalnya itu? Lewat Facebook kok ya. Oh, awalnya lewat Facebook. Iya. Kalau Mas Basir ngubungi saya kan memang lewat WA langsung karena ada nomor WA di sini teman-teman. Karena udah lama juga itu, 1 tahun lebih yang lalu guys, saya jadinya agak
Udah agak lupa. Luar biasa. Pokoknya ini hanya menjadi cerita nanti kalau panjenengan anaknya sudah besar. Iya. Perjuangannya panjenengan bersama Mas Basir di sini. Halo Mas Basir. Sekarang Mas Basir kelihatan berbeda. Saya lihat perbedaannya kenapa? Mas Basir sudah potong rambut, kelihatan ganteng sekali. Dan walaupun sedikit demi sedikit sudah panen-panen. Kemarin ini panen lombok, panen timun. Ini mau panen lagi Mas Basir ya. Ini artinya petani rantau yang sukses tanpa ini dan itu. Betul begitu Mas Ari? Seperti itulah guys. Ya saya titip sama Mas Ari juga di sini. Karena walaupun bagaimana artinya panjenengan mempunyai tanggung jawab Mas Basir. Dan Mas Basir pun juga mempunyai tanggung jawab ke Mas Ari seperti itu. Nanti kalau Kayak suami istri aja. pokoknya intinya kalian berdua saya cuman pesan saling saling berbagi tentang pengalaman pertanian karena walaupun kalau berbagi istri bahaya itu. Mas Ari rugi. Mas Ari yang memakani malah dibagikan istrinya Mas ya. Mas Basir cari sendiri. Nanti kalau tidak dapat saya carikan janda. Gimana Mas? Pokoknya pesan saya itu aja. Saya cuma bisa berpesan. Mas Ari bimbing terus Mas Basir. Guyup rukun supaya nanti Mas Basirnya bisa berhasil pertaniannya di sini karena beliau petani rantau yang betul-betul nekat. Terima kasih Mas Ari untuk obrolannya di sore hari ini. Mudah-mudahan Mas Ari sehat selalu, semangat selalu. Nanti kita ngobrol lagi Mas. Ini kita lihat keterampilannya Mas Basir, petani rantau asal Kota Blora yang sedang merawat tanamannya. Salah satunya ini adalah tanaman cabai yang diberi nama Dolmois. Apa Mas Ari? Darmais. Ini sudah mulai berbuah berkat jerih payahnya Mas Basir ya teman-teman. Bisa panjenengan saksikan sendiri di layar kaca YouTube Madrim 125. Ini menurut keterangan Mas Ari kemarin sudah panen satu kali dapat 6 kilo dan ini nanti akan panen yang kedua kalinya. Ini lumayan ya tanamannya begini. Jadi kalau menurut Mas Ari tadi di awal video sudah dijelaskan ini bagus karena ini pembukaan lahan pertama, tanamannya sudah bisa seperti ini luar biasa. Seperti itu teman-teman. Dukung terus ya pertaniannya Mas Basir sehingga nanti Mas Basir bisa bercocok tanam dengan luas di sini dan doakan terus supaya Mas Basir bisa sehat terus di sini. Dan doa yang pertama saya minta sama teman-teman di luaran sana ya, doakan Mas Basir supaya cepat dapat jodoh teman-teman. Baik, mungkin hanya ini aja dulu yang dapat saya sampaikan ya teman-teman dari layar kaca YouTube Madrim 125 di liputannya lahan Mas Basir di sore hari ini. Jumpa dan ketemu lagi nanti di video-video Madrim berikutnya atau di episode yang akan datang. Dan dari saya apabila ada salah kata salah ngomong, karena Madrim ini hanyalah manusia biasa yang tidak luput dari salah, Madrim mohon maaf yang sebesar-besarnya. Seperti biasa kawan-kawan, saya akhiri dengan pantun mobil trafik melintas di darat petani sembungkur kita benahi satu persatu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.